Apakah Anda sedang belajar trading, bingung tidak punya biaya ataupun iuran yang mahal, atau kesulitan mencari mentor yang tepat? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Saatnya belajar trading secara gratis bersama XM. Bergabunglah dalam program edukasi harian gratis bersama XM yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 13.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan materi secara langsung dari para ahli dan mentor berpengalaman. Mengapa harus belajar dengan XM? Pertama, aksesibilitas tinggi. Ruang lanjutan Indonesia ibarat kursus trading forex online yang dapat Anda ikuti kapan saja dan di mana saja. Kedua, gratis. Ruang lanjutan Indonesia ditawarkan secara gratis. Ini artinya Anda dapat mengakses materi pembelajaran berbobot tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun. Ketiga, instruktur profesional. Para instruktur yang memberikan edukasi di ruang lanjutan Indonesia adalah para profesional yang berpengalaman di dunia finansial. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan dan strategi trading yang aman dan efektif. Keempat, materi terpercaya. Materi pembelajaran yang disediakan oleh XM selalu diperbarui dan relevan dengan perkembangan pasar. Kelima, berbagai pilihan materi. Selain forex, instruktur XM juga menyediakan materi trading gold, kripto, psikologis trading, dan lainnya. Nah, bagaimana cara joinnya? Cara joinnya cukup gampang. Pertama, login ke akun member area Anda, kemudian klik pada menu lebih banyak, lalu pilih menu ruang lanjutan Indonesia. Live berlangsung pada pukul 13.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Pelajari lebih lanjut dengan cara klik link yang ada pada deskripsi. So, tunggu apa lagi? Mulai perjalanan trading Anda bersama XM sekarang juga. Belajar trading tanpa batas, tanpa biaya, dan tanpa resiko. XM, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan bahas berkenaan dengan multi time frame BBMA Om Ali. Mengapa multi time frame sangat penting dan kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan trader dalam penggunaan BBMA multi time frame. Jadi simak terus sampai habis agar tidak salah paham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, kita akan bahas berdasarkan pertanyaan yang masuk dari salah satu teman kita. Dan kita baca dulu pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang masuk dari GFX ya, dari Bang GFX. Pertanyaannya simple. Dan di sini kita bisa lihat, saya sudah pakai multi time frame BBMA, tapi kok tetap loss terus, salahnya di mana Bang? Oke ya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga merasakan yang sama ya. Kenapa bisa loss padahal sudah menganalisa dengan multi time frame atau BBMA multi time frame. Kenapa masih gagal ya? Mungkin ada beberapa kesalahan ya. Kita coba akan bahas di chat langsung. Sekarang kita coba buka chat agar memudahkan kita dalam melakukan pembahasan ya. Contohnya ya, kebetulan ini contohnya bagus ya, di cool nih contohnya ya. Di sini kita anggap re-entry ya. Di sini kita anggap re-entry lah di kawasan ini ya, re-entry buy ya. Tapi di sini ada struktur sell, di mana struktur lengkap ada MHV dan di sini ada re-entry sell setelah arah kuku sell ya, dan di sini juga ada momentum sell. Apakah ini akan menjadi re-entry sell? Nah, kan ini juga sering keliru ya, karena kebiasaannya setup ataupun sinyal yang bertentangan antara satu time frame dengan time frame yang lain ya. Di sini juga ada momentum. Apakah ini akan menjadi re-entry?
Sebab di H4 pun ada momentum apakah ini akan menjadi re-entry. Oke, supaya tidak keliru ya, supaya kita mudah di dalam penggunaan multi time frame, terlebih dahulu pertama sekali kita melihat trending ya. Sekurang-kurangnya kita melihat trending di daily. Oke, ini adalah uptrend pada daily. Tetapi daily apabila di H1 ada momentum, berkemungkinan untuk retrace sampai ke low BB H4 itu akan ada. Kenapa? Sebab momentum akan membawa ke destinasi low BB H4 dan dia sudah sampai. Oke. Nah, dan sebarang re-entry di time frame H4 ke bawah adalah re-entry counter trend ya, yang mana re-entry di time frame 4 ke bawah hanya sekedar turun untuk melengkapkan setup yang sebenarnya pada time frame daily. Oke. Nah, kadang-kadang yang bikin keliru di sini re-entry buy ya, di sini re-entry sell di H4. Di video-video sebelumnya kita sudah sering bahas ya, apabila ada satu re-entry, katakanlah di H4 re-entry berterusan ya, tiba-tiba ada setelah re-entry menjadi lemah ataupun MAV, dan pada saat itu ada MA50 yang keluar daripada low BB, kemungkinan penurunan sampai ke low BB ada untuk mengambil re-entry pada daily. Sebab konsep MA50 dengan candle yang semakin jauh ada potensi untuk retrace. Oke, di sini kalau kita buka, di sini ada re-entry pada H4. Oke, dari entry, tapi re-entry ini lemah sebab datang bukan daripada momentum. Di sini juga ada re-entry yang kuat karena ini datang daripada momentum. Oke, dan kedua-dua re-entry ini adalah kedua-duanya candle sudah jauh dengan 550. Oke, tapi bedanya apa? Kalau yang ini MA50-nya masih di dalam ya untuk re-entry ini. Kalau yang ini MA50-nya sudah di luar. Oke, dan re-entry pada H4 ini kalau kita lihat pada daily masih berada di candle-candle momentum atau perjalanan momentum dari daily. Bisa lebih clear. Nah, oke, kita lihat pada saat sebelum H4 turun sampai ke low BB. Nah, di H4 kita di sini akan menemukan re-entry yang tidak lanjut dengan momentum atau tertahan hanya sekedar dengan zona-zona MAV. Oke. Nah, kadang kita masih tetap fokus buy, tak salah buy. Sebab ini zone zero loss buy. Kita lihat konfirmasi di H1. Ya, di H1 masih yang pertama dia berada di low BB, masih ada momentum, tertahan lagi di MAV. Oke. Yang kedua juga ada re-entry 4, tertahan lagi di top BB. Sehingga kita tahu yang pertama re-entry ini sudah berakhir atau lemah di sini sebab ada reverse retest, ini adalah MAV 4. Kemudian dia buat sekali lagi naik, lemah juga. Ya, dan pada saat itu kita harus sudah berhati-hati karena MA50 sudah di luar BB, berpotensi untuk mengambil re-entry daily. Nah, setelah kita melihat perjalanan-perjalanannya, tiba-tiba ada momentum di H1. Nah, momentum ini apabila ada arah kukuh di H4, nah potensi untuk sampai low BB itu kuat. Ya, sekarang kita berfokus kepada momentum di H1 dan di H4 ada arah kukuh. Oke, dan strukturnya sudah lengkap. Ya, kalau ada arah kukuh, maka zone zero loss ini sudah berakhir. Dia akan turun sekurang-kurangnya ke low BB. Kita validkan kukuh ini dengan momentum pada time frame H1. Kemudian dia naik, membuat re-entry di pertemuan min BB. Ini juga bersamaan dengan re-entry H4. Tapi kita harus ingat, re-entry ini adalah re-entry yang counter trend
dengan tujuan untuk mengambil re-entry daily. Oke. Nah, ketika berlaku re-entry di H4, di H1 juga berlaku re-entry pertemuan min BB. Ya, ini re-entry yang lebih kuat daripada re-entry di MA5, MA10. Sebelumnya di sini ada re-entry juga di H1. Tapi bersamaan dengan re-entry H4, maka momentum re-entry H1 lebih bagus sekurang-kurangnya di pertemuan mid BB. Kita lihat konfirmasi di time frame ketiga, selalunya akan bertemu di top BB. Kalau kita hanya melihat momentum di time frame ketiga, seolah-olah ini mau buy, ada momentum. Tapi naik jadi ekstrim lalu turun lagi. Oke. Kalau kita mengikuti setup re-entry H4, katakanlah di M15, sekurang-kurangnya kita tunggu arah. Kalau mau lebih selamat ya, kita tarik dari arah ke shadow tertinggi dan kita pun dapat entry untuk follow re-entry H4 sampai maksimum TP. Ya, re-entry dari CSAK ini. Tapi harus ingat, semua re-entry ini adalah re-entry yang counter trend, sebab dia melawan daripada re-entry daily. Daily masih menuju ke re-entry. Ya, tapi re-entry ini belum valid. Ya, belum valid kenapa? Karena di H1 masih ada momentum sell. Jadi kemungkinan untuk penurunan masih ada. Kalau ada momentum seperti ini, sebaiknya kita tunggu MAV. Kalau ada momentum yang seperti ini, lebih lagi di sini ada momentum di H4. Kalau dia mau naik, di sini akan jadi arah kuku balik dan di sini akan menjadi momentum. Tapi saat ini masih ada penurunan karena EMA50 masih berdekatan dengan BB. Kemungkinan besar dia akan turun sekali lagi untuk membuat MHV. Baru dia akan naik kembali. Walaupun di sini ada satu ekstrim ya. Ada satu ekstrim yang bertemu dengan EMA50. Ya, tapi di sini di H1 belum ada arah lagi. Ya, ada ekstrim TP wajib, dia menuju ke TP wajib. Apakah ini nanti akan menjadi re-entry sekali lagi ataupun kalau ada momentum di H1 re-entry ini akan terbatal, maka validlah re-entry daily. Sebab yang memvalidkan re-entry daily adalah momentum pada time frame H1. Tapi kalau kita melihat bentuk saat ini, ada potensi untuk penurunan untuk membuat MAV. Kita lihat ya antara re-entry yang telah berlaku dengan yang sedang berlaku. Lihat yang 15 berada di top BB yang ada 550-nya. Saat ini momentum ini masih mendominasi, belum dimatikan. Kadang-kadang dimatikan seperti ini, tapi di time frame atasnya tak jadi arah, jadi masih sell. Walaupun tren sebenarnya kalau kita ikut daily masih dalam keadaan pembuat atau zona re-entry buy. Kalau seperti ini sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu. Ya, kalau terjadi momentum break EMA50 atas respon re-entry H4, maka kemungkinan sekurang-kurangnya re-entry daily akan sampai ke mid BB. Sekurang-kurangnya. Sebab kalau kita melihat weekly memang masih uptrend, daily juga baru mau membuat re-entry. Memang untuk minggu depan lebih bagus kita mencari buy saja. Oke. Jadi kesalahan dari pertanyaan misalnya, tapi kok tetap sering loss. Salahnya di mana? Ya karena kita tidak mengikut time frame pertama yang follow trend. Ataupun re-entry itu belum ada konfirmasi kita duluan masuk. Nah itu penyebab kita sering loss. Sebab kalau kita misalnya kadang-kadang di dalam perjalanan candle di sini ada re-entry H4. Ya hanya sebatas mengambil re-entry H4 saja. Kenapa? Karena di time frame bawahnya tiada momentum. Ya, semuanya masih re-entry dalam keadaan di atas MA50. MA50 adalah tren ya satu ya. Jadi kalau dia mengambil re-entry di daily, maka di time frame ketiga akan memberikan momentum.
destinasi perjalanan momentum di time frame ketiga ke low BB time frame kedua. Bila ada momentum time frame kedua, destinasinya ke low BB time frame pertama. Tapi ini tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena momentum yang ada pada H4 dia tidak break EMA 50 lagi dan tidak membuat arah kukuh di daily. Saat ini belum lagi. Tapi lihat antara arah kukuh H4 dengan H1. Arah kukuh H4 yang ini membuat momentum di H1. Jadi kekuatan arah kukuh ini ada walaupun hanya sebatas counter trend dan dia datang dari struktur yang lengkap. Nah, jadi sebab itu kadang-kadang kita mau langsung buy di daily, re-entry daily, kita mau langsung buy, kita akan kadang-kadang terfloating dulu. Walaupun tren sebenarnya ini masih trend up. Re-entry dalam multi time frame yang kekuatannya kuat, memang lebih bagus kita mencari re-entry yang berlaku setelah momentum. Tapi tetap perlu menunggu validasinya di time frame kedua dan ketiga. Nah, contoh re-entry yang lemah juga di daily di sini. Di sini ada satu re-entry, dia tidak jadi momentum selanjutnya dan EMA 50 mulai di luar, dia retrace. Retrace di sini membuat arah kukuh, ada re-entry, tertahan di sini. Baru ada kenaikan. Ini re-entry weekly. Kemungkinan sama akan berlaku antara daily dengan H4. Ya, di sini antara weekly dengan daily. Antara weekly dengan daily, nanti di daily dengan H4 kemungkinan akan berlaku sama. Jadi kalau kita mau yang lebih selamat, re-entry daily ini kita tunggu momentum di H1. Tapi kalau kita menunggu pucuk akar, kita menunggu MAV. MAV nanti akan menjadi arah kukuh, struktur yang lengkap yang baru untuk kenaikan. Kita follow setup di daily. Nah, itu konfirmasinya. Makanya di video-video sebelumnya Mimin sudah lengkapkan multi time frame dengan jenis BPM Accord. Nah, BPM Accord itu memang peranan yang basic untuk kita deteksi pucuk akar antara satu time frame dengan time frame yang lain. Jadi sebagusnya untuk mencari re-entry yang kuat dalam multi time frame ya, supaya menghindari loss. Re-entry yang dicari itu re-entry yang divalidkan dengan time frame ketiga atau momentum di time frame ketiga. Sama halnya misalnya ini re-entry yang counter trend di H4 kan, entry H4. Nah, time frame kedua tertahan di mid BB. Nah, kalau ini kita sambungkan dengan BBM Accord, ini jenisnya RRI. Ini ekstrim. Jadi kalau kita mau menggunakan yang lebih selamat, kita tunggu arah. Tunggu validasi. Time frame pertama re-entry, tunggu momentum. Cuman kadang-kadang di time frame ketiga setelah momentum lanjut terus, tidak langsung membuat re-entry. Kadang-kadang ada setelah momentum buat re-entry turun. Nah, ini momentum beberapa kali baru membuat re-entry, tapi re-entry-nya sudah lemah. Sebab apa? Sebab dia sudah duluan sampai ke destinasinya. Momentum ini membawa ke lebih H1. H1 ada momentum. Momentum ini telah mencapai tujuannya ke low BB H4 EMA 50. Mungkin dia pun akan sideways di area ini. Nantinya EMA 50 akan ke atas. Baru ketika itu menjadi MAV di H1. Nah, jadi penyebab sering loss padahal sudah menggunakan multi time frame. Pertama, salah memilih time frame pertama. Jadi kalau kita salah memilih time frame pertama yang mana, maka akan sering sekali kita gagal. Contoh time frame pertama kita anggap daily yang ini. Ya turun tertahan. Sebentar naik lagi. Kenapa? Karena trennya masih up. Jadi time frame pertama bukan daily untuk yang ini. Sebab EMA 50 di luar BB. Jadi tren pertamanya adalah weekly. Jadi sebab itu dia akan mengambil re-entry weekly. Nah, itu time frame pertama sangat penting untuk kita mengambil setup daripada re-entry itu sendiri. Jadi kalau sudah jalan, misalnya sudah jalan setup yang sudah mengikuti time frame pertama, baru ada re-entry di time frame yang lain yang mengikut time frame weekly.
Karena re-entry weekly valid setelah muncul momentum di H4. Nah, ini ada momentum ya. Dia turun momentum. Nah, momentum yang ini kita anggap re-entry. Nah, re-entry ini bukan re-entry sebagai time frame pertama. Jadi kalau salah kita ambil re-entry time frame pertama kita anggap ini, maka kita akan terkena. Nah, itu kesalahan yang sering berlaku dalam penggunaan multi time frame. Makanya sering loss. Jadi cari dulu time frame pertamanya yang mana. Contohlah kayak sekarang ada momentum, ada re-entry. Apakah re-entry ini sebagai time frame pertama? Bukan. Time frame pertamanya adalah daily, tapi memang zona dia MA5, MA10 pada daily adalah low BB 4. Nah, karena ini ada momentum dan di H1 ada momentum, planning kita menunggu arah atau menunggu MAV atau lebih selamat menunggu momentum. Nah, itu lebih luris. Jadi ketika ada H4 yang menjadi re-entry yang bukan time frame pertama, ini perlu hati-hati. Sebab ini yang membuat kita sering terkena. Jadi ada 3 plan. Kalau ada arah kuku, kita akan tunggu re-entry. Sebab re-entry ini re-entry yang follow time frame pertama. Ya, sekurang-kurangnya. Kalau ada MAV pun bagus. Kalau kita mau lebih selamat, tunggu momentum. Kita boleh memilih strukturnya ataupun setupnya yang follow time frame pertama. Nah, apabila re-entry ini akan terbatal, maka nanti di H4 akan ada momentum yang break EMA50. Yang berpotensi dia akan pergi kepada kawasan MIBB ataupun ke lebih. Semoga bisa jelas ya, dapat dipahami untuk menghindari setup yang kesalahan mengambil re-entry daripada time frame pertama. Kemudian perlu konfirmasi. Seperti tadi kita jelaskan, setiap setup perlu ada konfirmasi. Jadi selain daripada penggunaan multi time frame dan kesalahan-kesalahan umum, kita juga perlu menggunakan ataupun pemahaman antara hubungan time frame ya. Jadi dalam multi time frame kan yang memvalidkan setup time frame pertama adalah momentum time frame ketiga. Itu hubungannya. Jadi kita perlu pahami. Jadi bila ada yang berlawanan di time frame ketiga, nah sebaiknya plan kita menunggu arah atau menunggu MAV ataupun menunggu momentum. Itu hubungannya. Baik follow trend ataupun yang counter trend. Tapi lebih selamat kita mengikuti follow trend. Kita cari time frame pertama yang mana. Ya, apakah dari H4, apakah dari daily, kita perlu lihat. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian. Semoga bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Bang Muji Efek dan kawan-kawan yang lain juga. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian agar durasi tidak terlalu panjang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Salam belajar dan salam profit.